Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kadir dengan NIM 501200022. Saya dari Peminatan Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Halo para viewers. Nah, kali ini saya akan membahas satu masalah penyakit yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita, yaitu penyakit stunting. Sebenarnya viewers tahu nggak apa itu stunting? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting, apa saja faktor penyebab stunting, dan apa dampak stunting dan bagaimana pencegahannya stunting. Mari kita simak bersama. Nah, menurut WHO, stunting adalah gangguan tubuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek, disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentasi anak-anak usia 0-59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat, dan -3, stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas, hasil pemantauan status gizi pada tahun 2022 mencapai 21,6%. Padahal menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional, salah satunya daerah Provinsi Gorontalo dengan angka prevalensinya yaitu sebesar 23,8%. Berdasarkan studi status gizi Indonesia atau SSGI. Nah, kemudian dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan terjadinya stunting yaitu yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa faktor dari informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima MPASI masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Kedua, masih belum optimalnya akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care. Antenatal care yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dan postnatal care adalah pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa membantu perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas. Akan meningkatkan pemahaman ibu juga tentang perawatan bayi yang baik. Ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia. 4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
Sumber air minum layak yang dimaksud adalah minuman yang terlindung, meliputi air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higiein dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak mengalami stunting? Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih mudah atau kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Namun jangan khawatir viewers, stunting dapat dicegah terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak usia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Yuk para viewers simak penjelasan ini. Pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak. Karena kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Ketiga, berikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas. Maka, ibu sudah bisa memberikan MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut dan konsultasikan dulu ke dokter. Keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi badan dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal, gangguan, dan penanganannya. Kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti kita ketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Nah, sekarang para viewers sudah lebih paham kan tentang penyakit stunting? Karena itu, yuk kita sama-sama mencegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Sekian video penjelasan penyakit stunting yang saya buat ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat viewers.